Hai, jumpa lagi dengan saya Kim dari Inspirations by the Terrace. Kali ini saya akan membawakan tulisan dari teman saya Pak Chandra Teja yang berjudul Perlindungan Tuhan. Beliau tulis postingan ini di tanggal 13 Mei ya, 2020, jadi belum lama. Tulisan ini sangat menarik buat saya, oleh karena itu saya akan bacakan di sini dan menjadi episode Inspirations by the Terrace kali ini. Saya udah minta izin ke beliau untuk membawakannya. Mengapa ini menarik? Karena ini menjadi semacam edukasi ya buat teman-teman sekalian dan buat teman-teman saya yang beragama Kristen mungkin hari ini bisa membuka pikiran dan mencerahkan. Tulisan beliau memang banyak sekali tulisan beliau yang sangat mencerahkan dan saya menyarankan buat teman-teman juga untuk bisa memfollow ya tulisan beliau di Facebook. Oke, saya bacakan ya. Perlindungan Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit orang yang punya Kristen bertanya-tanya, mana nih perlindungan Tuhan atas diriku dan keluargaku? Semua keseruan tidak punya persen. Ya, sulung tiap awal tahun juga lancar. Yang karyawan mengeluh dan bertanya-tanya kepada Tuhan, tapi kok aku kena PHK? Sedangkan yang pengusaha menjerit, Tuhan, bisnisku bangkrut nih, cicilan pinjaman modal ke bank macet, rumahku bisa disita bank nih. Dan lagi yang udah jatuh tertimpa tangga pula, misalnya jatuh sakit parah atau bahkan kena COVID-19. Mereka mulai mencurigai bahwa Tuhan cuma janji-janji surga saja selama ini, atau mungkin Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan tidak pernah berjanji di Alkitab kepada orang-orang Kristen bahwa kalau rajin kasih persepuluhan atau buah sulung bisa diberikan berkat materi melimpah dan dihindarkan dari segala kesusahan, penyakit, dan bahkan mara bahaya. Yang menjanjikan itu semua yang indah-indah adalah para pendeta kejadian yang mengaku-ngaku wakil Tuhan. Agak jelas mereka adalah wakil dari isi perut dan kebutuhan materialisme mereka sendiri. Orang Kristen yang berbisnis properti atau perhotelan misalnya, pastilah terpukul oleh pandemi COVID-19 ini. Anda tengking dengan doa semalam suntuk dan puasa 40 hari pun, tetap saja sektor bisnis tersebut terpuruk sampai keadaan normal kembali. Tapi orang Kristen, bahkan non-Kristen yang berbisnis atau bekerja di sektor bahan pangan atau sembako atau supermarket, pastinya akan tetap bisa bertahan dan bahkan mungkin mendapatkan pendapatan. Jadi, kalau Anda yang sudah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun terindoktrinasi dengan ajaran bahwa sembahan sepuluhan atau buah sulung membuat Anda diberkati materi dan dilindungi Tuhan secara luar biasa, pada dasarnya Anda bukan orang yang menjalani ajaran Kristen yang sesungguhnya, tapi Anda menjalani ajaran klinik mistik yang dibalut dengan nama Kristen. Perlindungan Tuhan bukan selalu harus dihindarkannya Anda dari PHK, lesunya bisnis atau bahkan kena sakit penyakit, tapi justru lebih besar dan hebat dari itu semua. Perlindungan Tuhan yang hakiki, jika Anda menjalani ajaran Kristen yang sesungguhnya, adalah dimampukannya Anda untuk mengerti, menalar, dan menerima dengan baik fenomena pandemi COVID-19 yang terjadi atas izin Tuhan ini, dan tetap mengucap syukur atas segala yang terjadi, karena Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang kasih. Itu Roma 8 ayat 28. Selain itu, perlindungan Tuhan selama pandemi ini justru membuat Anda lebih dekat lagi kepada Tuhan, meski keadaan ekonomi Anda sedang sulit atau bahkan terjepit. Perlindungan Tuhan juga dapat kita mengerti bahwa Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi pencobaan yang di luar kekuatan kita. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah janji bahwa jalan Anda selalu mulus, tidak berbatu. Dia juga tidak pernah janji bahwa penyakit atau masalah tidak akan mampir di kehidupan.
Tapi janjinya adalah bahwa Dia tetap menyertai kita dalam keadaan apapun. Jika tetap mau disertainya. Jika kita tetap tabah dan percaya perlindungannya yang sesungguhnya, maka hadapi saja semua masalah itu, meski sangat sulit dan terlihat hampir mustahil. Karena jika kita tetap berserah padanya dan hidup sesuai dengan kehendaknya, maka semua ini bisa kita lewati bersama. Hujan suatu saat pasti berhenti dan pelangi indah akan muncul setelah hujan itu. Tetap semangat, be a smart Christian. Saudara, saya kira cukup jelas ya dari tulisan ini memberikan pencerahan kepada kita sebagai orang Kristen bahwa Tuhan di dalam Alkitab itu tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah berjanji bahwa matahari akan selalu sinar. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa di dalam Alkitab bahwa kehidupan kita akan nyaman-nyaman saja dan tidak pernah ada masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Justru yang Tuhan janjikan adalah bahwa perlindungan Tuhan juga dapat membuat kita mengerti bahwa Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi percobaan itu di luar kekuatan kita. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan itu bukan sesuatu yang hidup buruk ya, sampai kita tidak mampu untuk menghadapi. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia baik all the time, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan tidak berubah, dia tetap baik. Artinya ketika sekarang ada COVID-19 bukan berarti bahwa Tuhan sekarang menjadi Tuhan yang berubah karakternya menjadi Tuhan yang buruk, yang menghukum kita dengan kekuatan yang kita tidak mampu untuk menghadapi. Tidak demikian. Namun itu adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita, sehingga karakter kita itu menjadi makin serupa, makin sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan jadi dalam kehidupan kita, agar kita memiliki karakter seperti karakter Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, janganlah karena Anda menganggap saya sudah rajin melihat perpuluhan, saya sudah rajin puasa, kok masih juga ditimpa. Nah, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dengan kita membayar perpuluhan, dengan kita menyetor puasa secara rajin, lalu kita bebas dari masalah. Memang tidak demikian. Kita tidak mengatakan demikian bahwa Tuhan menjadi seperti itu. Tidak. Tetapi berkat Tuhan terjadi bagi kita setiap hari. Kita diberi kesempatan untuk bernapas, diberi kesempatan untuk melakukan kita dari hari ke hari. Segala peristiwa yang terjadi itu membentuk karakter kita. Itu sebenarnya sudah berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kita masih diberi kesempatan untuk menjadi serupa seperti junjungan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat perjuangan Tuhan Yesus di kayu salib. Begitu luar biasa karakter yang ditontonkan oleh beliau. Ketika kita mengakui beliau sebagai Tuhan dan junjungan kita, tapi kita juga mau meniru karakternya. Artinya kita mau mencontoh teladan yang sudah ditunjukkan oleh beliau, oleh Tuhan kita. Nah, jadi dengan adanya permasalahan seperti COVID-19 saat ini, itu bukan sesuatu yang terlalu menekan kita sampai kita tidak mampu mengatasi. Tidak, itu adalah suatu cara agar kita semakin baik lagi dalam kualitas hidup kita. Demikian ulasan saya dari tulisan yang dipaparkan oleh Pak Chandra Teja di laman Facebooknya, dan ini tulisannya sangat menarik dan saya ingin rindu sekali
tulisan ini juga dibaca oleh teman-teman Kristen yang lain, agar mereka berubah, berpikir lebih dewasa lagi, dan melihat permasalahan yang mereka hadapi, permasalahan yang kita hadapi, bukan sebagai bahwa Tuhan itu jahat, bahwa Tuhan itu udah berhenti mengasihi saya, dan seterusnya. Tidak, Tuhan tetap mengasihi kita, tapi Tuhan mengasihi kita dengan cara Tuhan. Tuhan mengasihi kita karena Tuhan ingin kita makin meneladani putranya yang tunggal yang mati di kayu salib, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan video saya. Saya harap teman-teman, bila Anda melihat bahwa video-video saya ini memberkati, tolong like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Bye-bye.